untuk menjalankan usaha itu tidak mudah, Bu. Pertama harus ada modal. Kita harus punya relasi, kita harus punya mental. Belum mulai aja kita sudah stres duluan tuh. Mau atau tidak. Kalau mau lakukan, jalan tuh pasti ada. Ibu waktu itu mau mulai usaha apa, Pak? Saya mulai usaha itu dulu ini Rosella nih. Sekarang omsetnya berapa, Bu, dari Rosella? Alhamdulillah. Kita kembali berdiskusi di kantor PW Kota Cirebon. Alhamdulillah kita kedatangan tokoh wanita yang merupakan inspirasi ekonomi pemuda di Kota Cirebon dan di wilayah Ciayu Majokuning. Beliau adalah Ibu Uun Uneri. Selamat siang, Bu. Selamat siang, Mas Ali. Terima kasih sudah berkunjung ke kantor PWI dan menyempatkan waktunya untuk diskusi. Ya, kita obrolan ringan tapi bisa menginspirasi banyak orang sehingga ini menjadi obrolan yang manfaat. Gimana Ibu kabarnya? Alhamdulillah sehat, Mas Alif. Alhamdulillah, terima kasih diberikan kesempatan untuk hadir di PWI ya, podcastnya PWI. Ya, mudah-mudahan dari hasil obrolan ini bisa menginspirasi untuk penguatan ekonomi ataupun menginspirasi orang mau berani memulai usaha. Nah, ini kita ngomong soal ekonomi nih, Bu. Ini kan belum lama ini kemarin terjadi luar biasa nih kekisruan ya atau demo di mana-mana. Emang problemnya ekonomi, dan saya juga merasakan ekonomi saat ini cukup berat. Kenapa cukup berat? Kita pendapatan tidak naik, tapi beban hidup makin lama makin tinggi. Dan ini juga saya rasakan. Bahkan kalau kita kalkulasi biaya hidup per orang itu bisa di angka 4 juta sampai 5 juta loh. Sementara gaji kita di angka 2.500.000, 3.500.000. Nah, Ibu nih sebagai seorang aktivis ekonomi yang memaham tentang ekonomi, gimana Bu menghadapi masalah ini, terutama buat kita-kita lah, terutama anak-anak muda. Karena kalau anak muda kan selalu simpel, akhirnya apa yang terjadi, ngambil jalan buntu, jalan pintas. Nah, ini kan hubungi dengan kriminalitas. Enggak Bu, dijelaskan. Ya, sebenarnya kalau masalah ekonomi sih dari dulu sampai sekarang mungkin nggak beda-beda ya. Cuman mungkin beda pola saja. Kalau dulu belum ada medsos ya masih nggak terlalu terdengar, tapi dengan adanya medsos, podcast dan lain sebagainya terdengar. Nah, untuk menghadapi kayak gitu, ya tadi kan Mas bilang besar pasak daripada tiang. Iya. Penghasilan segini ini gimana dong biar cukup? Iya. Jalan satu-satunya biar cukup ya tadi. Yang paling simpel, kalau misalnya nggak mungkin dong kita jadi pegawai di 2 tempat juga, walaupun memungkinkan tapi kecil lah gitu. Yang lebih realistis, yang lebih relate banget ya ambil sektor wirausaha. Artinya kita sambil bekerja tapi kita juga bisa sambil berwirausaha. Dan berwirausaha ini banyak macamnya gitu. Mungkin ada yang produsen, ada yang cuma jual saja, produknya punya orang, kita jual aja, atau cuman kita mungkin jasanya saja, jual jasanya. Dan itu apapun yang dilakukan, yang penting bisa menghasilkan halal, kenapa enggak? Gitu. Nah, teman-teman perlu diketahui bahwa Ibu ini termasuk aktivis wanita yang bergerak di bidang ekonomi yang sudah berkecimpung puluhan tahun ya di bidang usaha. Jadi beliau sudah jatuh bangun dan sudah merasakan pahit, getir, dan manisnya menjalankan usaha. Nah Bu, ini yang saya alami nih, untuk menjalankan usaha itu tidak mudah Bu. Karena apa? Pertama harus ada modal. Kedua kita harus punya relasi. Ketiga kita harus punya mental. Belum mulai aja kita sudah stres duluan tuh. Gimana ini memulainya? Nah gimana tuh Bu? Apa itu juga Ibu alami? Terus ketika Ibu mengalami itu, Ibu apa yang Ibu lakukan? Sebenarnya kalau usaha itu simpel aja ya. Kalau untuk pemula, ini saya bicara untuk pemula ya, siapapun, baik yang masih muda maupun yang udah ibu-ibu atau sesimpel ini. Jangan terlalu dibikin pusing dulu tuh. Kalau misalnya kita mikirnya mau usaha itu analis SWOT dulu, saingnya siapa ini nggak bakal dibuka. Saya yakin, saya jamin nggak bakal dibuka. Karena udah mikir dulu, ini kayaknya nggak. Akhirnya nggak ada usaha yang benar-benar mau dilakukan. Cuman riset aja kerjanya. Jalan usahanya nggak ada. Jadi kalau mau usaha itu ya sudah, kita yakin dengan ini. Yang paling simpel adalah apa sih yang kita cari? Selisih kan? Iya, selisih. Selisih penjualan, harga beli dengan harga jual ada selisih. Nah harapannya kan dari selisih itulah yang pengen kita nikmatin. Sesimpel itu keuntungan kan. Jadi jangan berpikir yang berat-berat dulu, gitu loh. Jual aja dulu. Tahap pertama kalau nggak punya modal, jual. Kalau nggak punya modal itu, misalnya ini anak-anak saya aja yang ibaratnya yang masih mahasiswa aja kadang suka pinjem produk, dijualin. Yang laku setor, yang nggak laku dibalikin, selisihnya diambil. Sesimpel itu kan, gitu loh.
Jadi kalau untuk tahap pemula adalah ngambilnya jangan yang tadi alasan nggak punya modal dan lain sebagainya. Sebenarnya banyak hal yang bisa ini jadi content creator, jadi reseller. Kan itu nggak perlu modal. Modalnya apa? Jempol dulu kan? Iya. Modal gambar, modal jempol. Kadang yang ngirim juga produsennya, gitu loh. Jadi nggak ada alasan untuk oh saya mau berwirausaha, saya nggak punya modal, nggak ada lagi menurut saya sih. Yang ada kemauan, mau atau tidak, itu kunci pertamanya. Mau atau tidak. Kalau mau lakukan, jalan tuh pasti ada gitu loh. Nggak punya modal, pinjam, ya nggak? Pinjam barang dulu. Yang penting kunci dari seorang pengusaha itu adalah amanah. Amanah. Ya, kuncinya. Karena namanya usaha tuh nggak mungkin naik terus. Kurvanya tuh gini loh, naik turun, naik turun. Nggak ada yang stabil gitu. Nggak ada. Kalau pegawai walaupun telan pasti naik. Gaji pasti naik kan tiap tahun pasti naik. Tapi kalau pengusaha bisa jadi hari ini omsetnya bagus, besok anjlok. Dan itu udah pasti Bu ya, semua pasti. Kurvanya pengusaha gitu. Nah, yang menolong kita saat anjlok apa? Trust, kepercayaan. Orang masih ngasih tahu saat kita memang jatuh ini karena sesuatu hal, namanya di usaha nggak bisa diprediksi, pasti ada ruginya. Tapi kalau ruginya tuh memang kita benar-benar rugi karena situasi dan kondisi yang memang mengharuskan kita rugi, orang masih percaya. Tapi kalau kita sudah ngakalin, aku rugi, padahal hanya untuk ngakalin biar nggak setor. Ini nggak laku, padahal barangnya kemana. Nah ini kalau ini nih, makanya unsur trust itu penting banget. Itu yang menolong kita yang ibaratnya sebagai jaring pengamannya. Ada aja yang bantu karena dia yakin oh iya memang dia lagi jatuh, mungkin karena modal bisa entah dipinjemin barangnya, entah dipinjemin modalnya, bisa jadi gitu loh. Jadi tadi satu kemauan, dua itu amanah, paling utama dalam usaha. Ketiga adalah link. Jejaring. Karena jejaring itu sama dengan market. Gitu loh. Kalau kita yang nggak pernah ngumpet aja, nggak apa-apa ngumpet aja tapi jempolnya kemana-mana, sama. Sekarang kan karena kita mau nggak mau hidup di dalam dua alam ya, gitu loh. Kita nih kalau dulu sih harus datang ke sini zaman-zaman tahun 90-an ya, datang ke sini, wow itu udah betapa repotnya. Kalau sekarang nggak apa-apa, ngumpet pun juga, tapi ininya aktif kemana-mana, masuk community apa, masuk ke grup apa dan lain sebagainya kita ada. Karena itu juga peluang market di situ gitu loh. Nah, link itu fungsinya adalah untuk mendongkrak usaha kita. Mendongkraknya apa? Saat kita butuh, misal dari mulai butuh supplier, bisa jadi di antara teman-teman kita dia supplier yang barang yang kita butuhkan. Jadi bukan hanya market aja. Bisa jadi ketika kita butuh ilmu, di antara teman-teman kita ada yang ilmu yang bisa di-sharingkan gitu loh. Jadi link itu penting di dalam memulai usaha. Itu dulu, jangan bicara modal dulu. Ibu waktu itu memulai usaha apa waktu pertama kali terjun? Saya mulai usaha itu dulu ini Rosella nih, yang ini nih. Ini adalah rintisan awal. Jadi bunga Rosella. Bukan teh ya? Minuman. Dulu masih dibikin tehnya. Jadi dulu tuh all about Rosella dari mulai. Kan dulu awal mula terpikir bikin Rosella gimana? Menolong. Menolong. Jadi dulu tuh begini, ada teman bapak saya disuruh ngebon Rosella dengan harapan pasca panennya diterima sama orang yang nyuruh. Itu di mana kebun Rosellanya? Daerah Susukan. Cirebon, Susukan. Nah, Jatian sana. Oh, Rosella itu tumbuh ya di Cirebon tuh tumbuh ya? Dari asal daerah panas. Gitu. Terus begitu dia panen bertonton, sampai orang yang ininya nggak ada. Hilang yang nyuruhnya itu yang hilang. Dia bilang nanti dijualnya ke saya gitu. Nah waktu itu saya sebenarnya sudah mulai ngerintis, tapi ngerintisnya masih dalam kategori iseng, cuman beli di dulu sih masih Blitar lah ya, beli di Blitar, beli 1 kilo di packing kecil-kecil dijual. Ada juga yang dibikin teh celup, ada yang dibikin teh yang cincang gitu loh. Nah tapi dengan adanya kejadian teman bapak saya itu sampai dia tuh nganterin ke rumah. Nok, udah kalau ini laku rezeki bapak. Kalau nggak laku ya wis mau gimana lagi. Saya juga nggak tahu harus dijual kemana. Katanya kan gitu. Nah dari situlah ibaratnya itu tuh kayak dikasih modal kan, secara tidak langsung gitu loh. Tapi juga dikasih beban gitu. Ini mau diapain segini banyak gitu. Sementara saya aja baru ngerintis waktu itu tuh. Ngerintis dengan modal 300.000. Nah, 300.000 pasti punya dong. Punya nggak? Punya Bu. Dari 300.000 itu dengan keisengan yang tadi cuman packing Rosella,
dijual lagi sambil nungguin anak sekolah gitu kan. Dalam 1 bulan udah jadi 3 juta. Gurih nggak? Wih, keren. Nah, Jadi kuncinya percaya diri sama iya, kemauan itu. betul. Dari situ begitu. Ini aja yang iseng-iseng aja. Modal 300 putar-putar, kok bisa jadi 3 juta gitu. Nah, dari Lalu situ itu bagaimana proses sampai dapat 3 juta tuh? perputarannya dong. Ibu, Perputaran omset. Saya buat 300.000 itu beli roselanya cuma 2 kilo. Waktu itu masih mahal banget ya. 2 kilo. 2 kilo dikemasin kecil-kecil jual 5 ribuan. Dalam sehari, karena waktu 2009 itu lagi tren-trennya rosella, jadi kan udah kayak jual tuh kayak gampang gitu lah ya. Kan dibeli dijual mentahnya ya? Iya, dijual. Dijual. Nanti kan begitu ini kan kulak lagi, gitu lagi. Tapi uang itu nggak saya gunakan, saya bener-bener pengen lagi. tahu. Loh kok jadi 3 juta? Kalau dikurangin 300 modal saya, ada berapa? 2.700.000. 2.700.000 zaman itu. Zaman itu kan bikin semangat dong. Iya. Yang memulai yang bikin kita semangat tuh sebenarnya apa? Ketika kita mampu kita menghasilkan sesuatu yang bikin kita tuh, waduh, apa ya gitu loh. Itu waktu itu sendiri atau sudah ada? Masih sendiri. Belum kenal namanya perusahaan tuh apa dan lain sebagainya. Yang saya lakukan hanya cuman tadi jualan. Packingnya rapi atau seadanya? Enggak, kalau saya memang dari dulu biasa untuk ini. Saya ada teman yang bisa desain ya didesainin, rapi bagus. Bagus. Tapi itu belum kenal tuh namanya. Ternyata bikin usaha tuh harus ngurus izinnya, ngurus ininya. Jadi ceritanya panjang itu Mas Alif. Begitu udah ceritanya ini, akhirnya semangat dong. Semangat, akhirnya saya mulai ngembangin lah, bikin lah. Ini sebenarnya ada sirup, ada ini cuman nggak bawa ya. Ada sirup, ada yang ready to drink. Pede aja, pameran tuh di salah satu dinas UMKM. Dinas, pas kata kepala dinasnya tuh tiba-tiba, ini produk mana ya? Produk Cirebon. Cirebonnya di mana kota? Masa saya nggak tahu sih? Izinnya ada belum? Belum Pak. Saya bilang, belum punya izin. Wah ini harus ada izin begini-begini. Nah dari situlah kenal kan. Kenal, adalah bimbingan dari dinas UMKM gitu loh. Dikasih, ternyata tuh untuk menjadi sebuah produk yang bagus tuh ada aturan mainnya. Kan begitu. Termasuk akhirnya ngurus lah perizinannya di dinas kesehatan dan lain sebagainya. Sampai ya kalau sekarang sih alhamdulillah halal dan lain sebagainya udah ada. Itu belum bicara perusahaan, company-nya itu baru produk gitu loh. Berarti sampai sekarang masih berjalan ya, Bro? Sekarang omsetnya berapa, Bu? Dari usaha? Alhamdulillah kalau omset sih. Berapa dong? Kasih tahu bocorannya, Bu. Kalau untuk omset alhamdulillah. Kita semua ada di semua, karena ini memang target marketnya jadi official minumannya Cirebon. Jadi target market kita adalah di toko oleh-oleh. Berarti hanya dipasarkan di Cirebon? Apa termasuk ke kalau keluar juga. Jadi sempat dulu juga kan kita jadi supplier salah satu supermarket yang lumayan besar lah ya, se-Jawa. Kita ada waktu itu ada 37 outlet gerai supermarketnya. Tapi ya biasalah, untuk masuk ke pasar retail besar itu modalnya juga harus berlipat. Dan birokrasinya juga nggak mudah. Jadi di situ banyak loss juga saya juga gitu loh. Tapi ekspor juga nggak? Nggak, kalau ekspor. Kita hanya dalam negeri aja? Dalam negeri aja. Sehari sudah memproduksi berapa banyak loh, Bu? Kalau kita dalam sebulan, kan kalau ininya nggak harian, jadi ganti-ganti. Termasuk waktu COVID juga kan ada launching. Sebenarnya ini kan seriesnya nih, ada series buah, ini series buah, ada series empon-empon. Nah, kalau misalnya mau ngecek di IG-nya ada michiko.crb. Michiko.crb. Nah itu ada empon-empon series dan ada ini totali ya, kalau ini paling kita kalau sama jus sama ini paling 10.000 sebulan. Berarti satu botol untuk sekian ini ya lumayan. Iya, alhamdulillah. Kan kalau orang kan lihatnya ngitungnya gitu, untungnya aja. Tapi perjuangannya nggak dilihat. Nggak dilihat. Jadi kadang orang nggak dilihat. Padahal kan kadang ada yang retur, mungkin juga ada kerusakan, ada juga kita juga untuk promo dan lain sebagainya kan ada biaya-biaya itu. Tapi ini buat memotivasi nih. Maksudnya teman-teman, Ibu tuh sudah berapa miliar gitu tuh omsetnya supaya termotivasi. Nah, kalau miliar, kalau dalam 1 tahun iyalah miliar, tapi kalau untuk bulanan sih masih di 100-an aja. Berarti sebulan beli mobil sih bisa Bu ya? Omset
keuntungan. Beda. Iya. Paham ya bedanya omset dengan keuntungan. Gitu Kalau omset loh. tuh barang yang Kalau omset itu berarti uang yang masuk penghasilan total. Total. Berarti kan ada biaya, dikurangi biaya Bagi-bagi. produksi, ada biaya karyawan, ada biaya distribusi, ada biaya promosi, Iya, gitu loh, iya. masih Masih dibagi-bagi lagi. Masih dibagi iya, lagi. gitu. Oke. Cuman kan saya sekarang sih memang nggak satu usaha, ini kan Ada lagi? usaha rintisan. Oh ini satu. Ini Berarti satu. masih ada lagi usaha lain-lain Bu? Ada tour travel, Tour ada travel. event organizer, Banyak sekali Bu. Terus ada apa catering, catering juga. Wedding. wedding termasuk. Nah ini luar biasa sekali. Ibu punya banyak usaha. Terus gimana ngelola? Itu kan tidak mudah ngelola satu saja. Harus butuh konsentrasi penuh. Apalagi sekarang ada 5 ya atau 10? Iya kan ada tim lah, Oh tim. ya ada tim. Gak mungkin kita mau usaha tanpa tim, mau jadi apa Superman gitu, langsung jadi gitu. Ya Nah, tim lah. tapi kan untuk mengorganisasi tim kan tidak mudah. Ibu harus bikin manajemen tim, lalu, nah itu polanya gimana? Itu saya mempelajari itu sampai sekarang belum bisa. Belum ketemu lah. Bukan belum bisa ketemu. Sebenarnya kan tim itu kalau misalnya kita di jasa tim IO, WO, termasuk di apa namanya di tour travel itu nggak harus fix karyawan, karena itu kan kerjanya kan per event, per kegiatan kan. Gitu. Ya. Jadi kita sistemnya adalah pakai ini aja apa namanya tim itu ya bayarannya ya per event aja gitu loh. Oh ya per project ya. Ya freelancer. Oke baik. Kembali ke Rosla ini Bu. Ini langsung bisa diminum. Langsung. Terus efek-efeknya apa lo? Coba dicobain aja, Dicobain Cobain dulu. ya, boleh aja. Soalnya kan belum pernah aja. Gak apa-apa Bu. Nggak apa-apa, cobain. Nah, coba. Kalau Rosella tuh kan bisa di browsing lah manfaat dan lain sebagainya kayak apa. Gitu. Warnanya juga memang merah begitu. Asamnya juga itu dari Rosella. Enak Bu. Mantap. Mantap. Ini haus ya. Kita ada variannya kan ada mangga gedong. Sebenarnya Enak ya, Bu? sebenarnya serinya yang sekarang tuh mangga gedong. Gedong gincu ya? Gedong gincu nih. Ini